Hikmah Pajaria. Di sini saya akan membahas materi tentang kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung. Sebelum saya membahas materi kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung, saya akan menjelaskan dulu apa itu valuta asing. Valuta asing atau singkatannya VALAS adalah mata uang yang digunakan untuk transaksi internasional seperti perdagangan dan transaksi jasa. Valuta asing ini juga dikenal dengan sebutan foreign exchange atau FX. Valuta asing ini memiliki fungsi yang sama dengan uang, yaitu sebagai alat tukar, alat pembayaran, dan pengukur kekayaan. Valuta asing yang sering digunakan adalah mata uang dari negara yang memiliki peran besar dalam perekonomian dunia, seperti dolar itu dari Amerika Serikat, euro itu dari Saudi Arabian Rial, dan yen itu dari Jepang. Harga valuta asing dapat dinyatakan dengan dua cara, yaitu langsung atau tidak langsung. Untuk dapat membedakan antara kedua cara ini, seseorang perlu memahami mata uang domestik atau mata uang lokal dan mata uang asing. Untuk contohnya itu untuk Indonesia, mata uang domestiknya atau lokalnya itu kan rupiah, dan mata uang lainnya itu otomatis menjadi mata uang asing. Kuotasi langsung itu adalah penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk setiap mata uang asing. Seperti 1 US dollar itu sama dengan, kalau di Indonesia kan itu 1 US dollar itu 14.200 rupiah. Nah, kalau kuotasi tidak langsung itu, jika mata uang domestiknya itu dinyatakan dalam mata uang asing atau foreign currency atau domestic currency, misalnya itu 1 US dollar itu sama dengan 14.200. Berapa satu rupiah itu? Berapa dolar satu rupiah itu? Berarti 1 per 14.200. Nah, biasanya kan kita lihat di money changer itu kan 1 dolar itu kan 14.200. Itulah perbedaannya kuotasi langsung dan kuotasi tidak langsung. Di sini ada contoh, jika 1 won Korea dihargai dengan 8 rupiah, gunakan kuotasi tidak langsung untuk menyatakan valuta asing itu. Di sini kita selesaikan. Untuk kuotasi langsung tadi kan 1 won Korea itu sama dengan 8 rupiah. Berarti untuk kuotasi tidak langsungnya itu 1 per 8 won Korea sama dengan 0,125 won Korea per rupiah. Berarti 1 per 8 won Korea itu sama dengan 0,125. 0,125 itu sama dengan 1 rupiah. Kutasi Amerika dan Eropa. Selain kutasi metode langsung dan tidak langsung, kita juga mengenal kutasi Amerika dan Eropa. Kedua kutasi terakhir ini paling umum digunakan antar bank, antar dealer, dan antar pialang. Dalam kutasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan dalam harga dolar AS per mata uang itu, atau US dollar per FC. Sebaliknya, dalam kutasi Eropa, nilai 1 dolar AS akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau FC per US dollar. Sebagai ilustrasi, dalam kasus 1 dolar Amerika Serikat ekivalen dengan 1,5 dolar Australia, maka kutasinya menjadi kutasi Amerika US dollar 0,67 per A dolar. Kutasi Eropa A dolar 1,5 per US dollar. Nah, contohnya, jika diberikan kutasi Eropa 6 yuan Cina per US dollar, hitung kutasi Amerika. Penyelesaiannya, kutasi Eropa yuan 6 per US dollar. Kutasi Amerikanya US dolar 1 per 6 atau sama dengan 0,167 per yuan. Perbedaan antara kutasi Amerika dan Eropa dengan kutasi langsung dan tidak langsung adalah dalam kutasi Amerika dan Eropa selalu ada mata uang dolar Amerika sebagai mata uang utama dunia. Jika dinyatakan dalam berapa mata uang asing per US dollar disebut kutasi Eropa. Dan jika disebutkan nilai ekivalen dalam dolar Amerika Serikat per mata uang asing disebut dengan kutasi Amerika. Untuk negara Amerika atau AS, kutasi Amerika itu sama dengan kutasi langsung dan kutasi Eropa adalah kutasi tidak langsung. Penilaian nilai tukar. Penentuan nilai tukar atau exchange rate
Mengacu pada proses penentuan harga mata uang di dalam suatu negara pada mata uang negara lain, nilai tukar sangat penting dalam perdagangan internasional, investasi, dan kebijakan ekonomi suatu negara. Dalam penentuan nilai tukar mata uang, terdapat kurs wajar. Apa itu kurs wajar? Kurs wajar adalah nilai tukar yang mencerminkan harga pasar yang adil berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang melakukan transaksi, tanpa adanya tekanan atau pengaruh yang tidak wajar. Secara teori, ada 3 pendekatan yang biasa digunakan untuk menghitung kurs wajar US dollar. Ketiga pendekatan itu adalah, yang pertama ada hukum satu harga, kedua paritas daya beli, dan paritas suku bunga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum satu harga. Apa sih hukum satu harga ini? Nah, kalau dalam konsep ekonomi, hukum satu harga ini menyatakan bahwa barang identik harus dijual dengan harga yang sama di pasar yang berbeda. Nah, asalkan tidak ada hambatan seperti biaya transportasi atau perbedaan pajak dan ada kebebasan perdagangan. Nah, hukum ini tuh berlaku jika ada pasar yang sempurna atau tanpa hambatan. Lalu dalam kenyataannya seringkali ada faktor seperti biaya transportasi, pajak, dan kebijakan lokal yang membuat harga itu berbeda. Nah, contoh soalnya itu jika harga Big Mac per Juli pada 2008 di Australia itu ada $3.45 dan di Singapura itu ada $3.95. Nah, hitung kurs dolar Australia di Singapura jika Singapura menggunakan kuota langsung nih. Nah, kita jawab. Jadi 3,4 yang diketahui $3.45 tadi itu sama dengan kita buat sama dengan $3.95. Nah, kuota langsung di Singapurnya, jadi per dolarnya itu, jadi kita bagi $3.95 dibagi $3.45 itu. Nah, jadi harganya yang kita dapatkan adalah $1.145 per dolarnya. Jika ternyata kurs dolar Australia di Singapura aktualnya adalah $1 per US dollarnya, maka nilai tukar US dollar dinilai kerendahan. Nah, terhadap dolar sebesar 12,66%, yaitu kurs aktual dikurang kurs berdasarkan hukum satu harga dibagi kurs berdasarkan hukum satu harga, atau $1 dikurang $1.145 dibagi $1.145. Baik, di sini saya akan membahas mengenai paritas daya beli, yang dimana paritas daya beli ini atau biasa kita sebut dengan Purchasing Power Parity atau PPP. Menurut PPP, mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi. Nah, kurs wajar atau kurs keseimbangan ini akan berada di sekitar kurs dasar yang kita kalikan dengan 1/1 ditambah inflasi Republik Indonesia per 1 ditambah inflasi US dollar. Nah, jika inflasi tahunan Indonesia itu adalah 6,6% dan US dollarnya itu sekitar 4,1%, maka depresiasi rupiahnya itu dalam tahunan akan kita dapatkan sekitar 2,5%, atau tepatnya 1 ditambah 6,6% per 1 tambah 4,1% dikurang 1. Nah, jadi di penentuan kurs wajar ini berdasarkan paritas daya belinya menggunakan persamaan kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah VD per 1 ditambah VF. Nah, di mana VD-nya ini tingkat inflasi mata uang lokal. Nah, sedangkan VF-nya ini adalah tingkat inflasi mata uang asing. Nah, jadi untuk menerapkan teori PPP atau Purchasing Power Parity,
kita harus mempunyai kurs dasarnya sebagai kurs patokan kita. Nah, jika kurs awal di tahun 2007 kita sebagai kurs dasarnya adalah 9.000, maka kurs wajar di awal tahun 2008 adalah sekitar 9.216, yaitu dengan 9.000 dikalikan dengan seperti rumus yang tadi, 1 ditambah 6,6% dibagi per 1 tambah 4,1%. Nah, jadi di sini saya memiliki satu contoh dari paritas daya beli, yang dimana contoh soalnya yaitu kurs US dollar pada tahun 2008. Pada awal 2008 dianggap sudah wajar, yaitu sebesar 9.386. Nah, jika inflasi di Indonesia sepanjang tahun ini adalah sekitar 12%, sementara di Amerika Serikat inflasinya hanya sekitar 3%, hitung kurs wajar dari US dollar dalam rupiah pada awal tahun 2009 dengan menggunakan paritas daya beli. Nah, untuk penyelesaiannya kita menyelesaikan dengan contoh soal yang seperti sudah saya bahas pada slide sebelumnya, yaitu tentang kurs wajarnya. Kurs wajarnya sini kita bisa tentukan bahwasannya nilainya 9.386, nilai VD-nya atau nilai mata uang lokalnya itu sebesar 12%, nilai VF-nya nilai uang asingnya itu sekitar 3%, maka kita kalikan kurs wajarnya itu sama dengan kurs dasar dikali 1 tambah VD per 1 ditambah VF, yang dimana kita masukkan nilai kurs dasarnya itu 9.386, lalu kita kalikan dengan 1 ditambah, kita masukkan nilai FD-nya, VD-nya, maka 1 ditambah 12% per 1 tambah 3% dari nilai VF-nya. Lalu maka kita akan mendapatkan hasil dari kurs wajarnya yaitu sebesar 10.206 US dollar. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai paritas suku bunga, yang dimana teori paritas suku bunga ini atau interest rate parity atau IRP. IRP ini hampir sama dengan PPP atau purchasing power parity yang tadi, yang sama menggunakan bunga bebas resiko, yang dimana bunga surat perbendaharaan negara SPN atau bunga SBI-nya itu untuk Indonesia dan Fed untuk Amerika Serikat, dan bukan tingkat inflasi. Kurs wajarnya menurut IRP adalah kurs dasar dikali 1 ditambah bunga SBI per 1 ditambah bunga Fed. Nah, berdasarkan IRP atau interest rate parity, mata uang yang bunga bebas resikonya lebih besar akan mengalami depresiasi, yang dimana kurs wajarnya itu sama dengan kurs dasar dikalikan 1 ditambah RF domestik per 1 ditambah RF asing. Nah, dengan RF atau risk free rate atau bunga bebas resiko ini, menurut Fisher, bunga bebas resiko ini adalah inflasi bunga real, yang jika bunga real di Indonesia dan di Amerika itu sama, maka kurs wajar dari US dollar berdasarkan IRP atau interest rate parity relatif sama dengan kurs berdasarkan PPP atau purchasing power parity. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh dari paritas suku bunga, yang mana contoh soalnya adalah kurs dolar Australia US terhadap rupiah stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga 8.229 di awal 2008. Nah, jika suku bunga bebas resiko di Australia adalah sebesar 6% dan di Indonesia sebesar 11% selama tahun 2008. Nah, berapa kurs wajar dolar Australia per awal tahun 2009?
Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, kita tentukan dulu kurs dasarnya yang sudah kita ketahui dalam soal, yaitu sebesar 8.229. Nah, RF domestiknya itu adalah RF Indonesia, yaitu sebesar 11%, dan RF asingnya itu RF Australianya sebesar 6%. Nah, lalu kurs wajar US dollarnya itu kita kalikan dengan rumus yang sudah kita ketahui pada slide sebelumnya, yaitu kurs dasar kita kalikan 1 ditambah RF domestiknya per 1 ditambah RF asing. Nah, lalu kita masukkan saja nilai kurs dasarnya, yaitu sebesar 8.229, lalu kita kalikan 1 ditambah RF domestiknya itu sebesar 11% per 1 ditambah 6% dari nilai RF asingnya. Maka kita dapatkan hasil dari penyelesaian kurs wajar US yaitu sebesar 8.617 US. Sekarang saya akan membahas tentang apresiasi dan depresiasi adalah itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain dalam sistem nilai tukar. Apresiasi terjadi ketika nilai mata uang suatu negara naik dibandingkan mata uang negara lain, dan depresiasi terjadi ketika nilai mata uang suatu negara turun dibandingkan mata uang negara lain. Kalau apresiasi itu impor lebih murah, tetapi ekspor menjadi lebih mahal. Kalau depresiasi itu ekspornya lebih murah, tetapi impornya menjadi lebih mahal. Nah, rumusnya untuk mencari apresiasi dan depresiasi tadi yaitu persen apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama per nilai tukar lama dikali 100%. Nah, contoh soalnya, nilai tukar kurs dolar selama tahun 1997 sampai 1908 mengalami penguatan dari 2.500 per US dolarnya menjadi 10.000 per US dolarnya. Nah, hitung persentasi apresiasi US dolar terhadap rupiah selama periode itu. Nah, bisa kita jawab, kita masukin rumusnya tadi kan, lalu tinggal kita masukin nilai tukar baru dalam US dolarnya yaitu 10.000 per nilai tukar lama dalam US dolarnya yaitu 2.500 per 2.500 dikali 100%. Nah, makanya hasilnya itu yaitu 300%. Nah, berdasarkan permasalahan di atas, sebuah mata uang dapat mengalami apresiasi atau penguatan terhadap mata uang lain hingga ratusan persen, seperti yang pernah dialami dolar US dollar terhadap mata uang kita pada tahun 1998. Nah, baik. Di sini saya yang pertama akan membahas tentang spread nilai tukar. Jadi kan sejauh ini kita itu hanya menggunakan satu nilai tukar atau kurs untuk setiap valuta asing. Lalu kurs tunggal ini memang ada dan juga digunakan seperti kurs pajak atau kurs tengah Bank Indonesia. Namun pada praktiknya kita itu sebenarnya lebih sering menghadapi harga yang berbeda untuk membeli dan untuk menjual setiap valuta asing. Jadi jika kita ingin membeli, maka kita harus membayar kurs jual bank atau money charge. Sebaliknya, kita akan menerima kurs beli dari bank atau money charge jika kita ingin menjual valuta asing yang kita miliki. Dengan demikian, yang dimaksud dengan harga jual dan harga beli adalah yang biasa itu diberikan oleh bank atau managers. Nah, adapun selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan sebuah bank atau managers itu adalah bagian keuntungan bank atau managers, karena jual beli valuta asing itu tidak mengenal komisi atau biaya transaksi lain. Nah, selisih ini itu biasa disebut dengan spread. Semakin liquid
semakin liquid dan kuat sebuah mata uang asing, maka semakin rendah spreadnya. Persentase spread karenanya bervariasi antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Nah, lalu adapun persamaan untuk menghitung spread adalah, nah ini tuh ada persen spreadnya itu dia dalam bentuk persen, mana sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga jual ditambah harga beli per 2 dikalikan dengan 100%. Nah, adapun contoh dari spread nilai tukar. Sebuah bank menjual yen Jepang pada harga Rp128 dan membelinya pada harga Rp122, maka hitunglah spread yen, spread mata uang yen Jepang tersebut. Nah, langsung kita jawab, dimana kita masukkanlah persamaan dari spread itu tadi. Lalu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaan spread. Maka kita dapatlah hasilnya itu adalah 4,8%. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang investasi dalam valuta asing. Pada bab sebelumnya, yaitu pada bab 11 itu tentang imbal hasil dan pengembalian kan sudah kita bahas. Berbagai ukuran yield dan return untuk pasar uang dan pasar modal. Jadi semua contoh dan latihan yang diberikan dengan asumsi investasi itu dilakukan dalam mata uang domestik, yaitu rupiah. Tetapi pada kenyataannya, investasi dalam mata uang asing terutama dalam dolar Amerika Serikat itu tersedia di depan mata kita, yaitu deposito dan reksa, dana pendapatan tetap dalam US dollar. Jadi tidak sedikit investor Indonesia yang melakukan investasi ini. Nah, untuk menghitung return bersih dari investasi dalam valuta asing, kita menggunakan persamaan berikut, di mana persamaannya adalah R net sama dengan 1 ditambah RY kali 1 ditambah, nah persenan dari apresiasi atau depresiasi dikurang 1 dengan R net itu adalah return bersih. RV, mohon maaf tadi RV. Nah, RV itu adalah return dalam valuta asingnya. Lalu persenan apresiasi atau depresiasi itu adalah penguatan atau pelemahan mata uang investasi. Nah, adapun contoh dari investasi dalam valuta asing, Mirna menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebanyak 10.000 US dollar dengan bunga 4% PA. Saat dia membuka deposito, dolar Amerika Serikatnya adalah 10.000 rupiah atau dalam US dollar. Nah, setelah setahun Mirna itu mencairkan depositonya pada kurs 11.000 rupiah atau dalam bentuk US dollar. Nah, hitung return bersih yang diperolehnya jika bunga deposito itu dikenakan pajak sebesar 20%. Lalu kita masukkanlah persamaan dari bunga deposito bersih dalam bentuk US dollar. Nah, kita masukkanlah persamaannya. Setelah itu kita substitusikan nilai-nilai yang diketahui pada soal ke dalam persamaannya. Maka kita dapat ini dia persenannya. Nah, untuk mencarinya itu kan pertama kita mencari dulu bunga deposito bersih dalam US dollar. Oke. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai-nilai ke dalam persamaan bunga deposito bersih dalam US dollar. Maka kita dapat itu persenan dari apresiasi di US dollarnya sebesar 10%. Nah, setelah kita dapat persenan apresiasi US dollarnya itu 10%, kita masukkan
return bersihnya itu dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah, kita masukkanlah persamaan R-netnya, kita masukkan persamaannya, lalu kita substitusikan ke dalam persamaannya, di mana persenan apresiasinya itu tadi diketahui kan dengan cara mencari bunga deposito bersihnya yang dalam bentuk US dollar, yaitu 10%. Nah, maka kita dapatlah hasilnya sebesar 13,52%. Nah, jadi hasil return bersih yang diperoleh Mirna jika bunga depositonya itu dikenakan pajak 20% sebesar 13,52%.